ingin melembagakan kerjasama dengan kejaksaan khususnya seksi Perdata dan TUN untuk membantu Pemkot Medan menyelamatkan aset dan penagihan piutang-piutang pajak. Nah, untuk siang hari ini kami bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Medan fokus untuk men-trigger khususnya penagihan tunggakan-tunggakan pajak yang nilainya signifikan. Yang memang sudah ada surat kuasa khusus dari Wali Kota Medan kepada Kajari, sudah dipegang oleh Kasidatun. Nah, ini kolaborasi nyata dan tadi sudah dipanggil beberapa wajib pajak besar yang diminta untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dan ingat, itu adalah pajak daerah yang sudah dititipkan oleh pelanggan, jadi terutama adalah pajak hotel. Jadi itu bukan pajak usahanya, sebedakan. Jadi pelaku usaha perhotelan sudah dititipkan uang dari masyarakat untuk disetorkan kepada Pemko, masuk ke kas daerah. Nah, itu harusnya uang itu tidak dicampur dengan uang operasional. Jadi karena selama ini masih dicampur ketika yang harusnya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya disetorkan ke kas daerah, nah itu kepake. Nah, itu yang sering menimbulkan keterlambatan penyetoran yang akhirnya bertumpuk piutang pajaknya besar. Nah, jadi KPK ingin men-trigger, mengakselerasi khususnya Pemko dan juga sahabat-sahabat kejaksaan untuk menagih piutang-piutang pajak tadi yang sudah dititipkan masyarakat ke pihak hotel, restoran, hiburan, yang memang itu uang masyarakat. Nah, tadi sudah ada beberapa pengusaha besar, jadi tadi dari beberapa hotel, nanti Pak Kadis bisa sampaikan rinciannya, berapa pengusahanya dan juga berapa nilainya. Dan komitmennya jelas. Ini mulai Senin minggu depan itu sudah dicicil, itu maksimal hanya 2 kali aja. Oh, bisa dicicil begitu ya? Ya, jadi ya memang ini juga karena hari Jumat, jadi kita harus memahami juga. Jadi hari Senin 31 Agustus sudah mulai pembayaran tahap pertama. Nah, jadi tujuan utamanya sebetulnya adalah kita ingin memastikan pencegahan korupsi di sektor pendapatan di Pemko Medan itu berjalan dan harus berhasil, karena secara hari per hari dimonitor oleh kejaksaan berkoordinasi dengan KPK. Selain pajak hotel dan restoran, Pak, ada lagi pajak yang lain? Pajak PBB misalnya yang lain? Ya, jadi pada intinya semua mata pajak dan retribusi. Tapi kita ingin prioritas dulu supaya Pemko khususnya BPPRD itu serius. Serius apa? 1, membenahi kelembagaan tata kelolanya. 2, memastikan SDM, terutama oknum-oknum di BPPRD ini tidak main-main. Karena menyalahgunakan kewenangan terkait dengan pajak retribusi itu korupsi. Nah, jadi itu kedua, SDM. Lalu yang ketiga adalah tadi penegakan sanksi. Jadi sekali lagi KPK juga sudah koordinasi dengan Pak Kapolda, dengan Pak Kajati, jelas bahwa pemberantasan korupsi ini lengkap, pencegahan, dan kalau masih bandel juga memang akan ada upaya penegakan hukum. Nah, itu dari kami. Seperti apa itu, Pak, upaya penegakan hukumnya? Ya, ini memang bertahap. Yang jelas memang Inspektorat Kota Medan ya harus nanti mereview dan bahkan melakukan pemeriksaan secara intensif penagihan pembayaran pajak dan retribusi di Kota Medan, karena memang kita melihat sangat banyak potensi-potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang bisa dioptimalkan, dan itu ruangnya
masih sangat luas untuk dioptimalkan. Targetnya kapan Pak penagihan ini selesai? Jadi ini ada beberapa aspek memang. Pertama, untuk tunggakan pajak yang sudah ada datanya, pada intinya memang secepatnya, harus secepatnya. Dan sudah ada surat kuasa khusus yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Kota Medan, dan kami juga mengkoordinasi dan memonitor. Itu satu. Lalu kedua, yang sistemik itu sebenarnya banyak, yaitu di pajak bumi dan bangunan. Nah ini memang harus by system karena hubungannya terutama kepada masyarakat umum seperti itu. Siap. Pada intinya melakukan upaya-upaya agar korupsi di sektor pendapatan itu bisa dihindari. Bisa dihindari satu. Lalu kedua, ada akibat hukum kalau dilakukan penyalahgunaan kewenangan ataupun juga penyimpangan terkait pendapatan ini. Ketiga, dan lagi khususnya untuk wajib pungut pajak. Jadi harus kita bedakan wajib pungut pajak, bukan pajak usaha, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, parkir. Itu adalah uang masyarakat yang dititipkan. Yang itu wajib disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi Karena bila tidak itu korupsi begitu ya? bukan, jadi pelaku usaha harus bisa mengelola dana operasionalnya dipisahkan dengan pajak daerah yang dititipkan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk pembayaran yang pada akhirnya kami khawatir ada oknum-oknum yang memanfaatkan dan itu bisa berakibat penyalahgunaan kewenangan yang berindikasi korupsi. Ya, kedatangannya sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Medan selaku pengacara negara dalam hal PKS tersebut, kami mengoptimalisasikan penyelamatan dan pendapatan daerah. Dalam hal ini piutang pajak yang banyak tertunggak, dan pada hari ini dengan tusi kami memediasikan hotel-hotel yang tunggak tersebut, maka kami dengan KPK dan dari pihak DPPRD memanggil pihak hotel tersebut, dan alhamdulillah hari ini cukup signifikan yang telah dibayarkan oleh beberapa hotel tersebut. Sudah ada yang dibayarkan berarti Pak? Sudah. Masih lebih banyak yang tertunggak atau yang sudah terbayar Pak hari ini? Untuk hari ini mungkin karena keterbatasan waktu hari Jumat, jadi mungkin setelah hari Jumat nanti minggu ke depan sudah di tahap pertama sudah dilakukan pembayaran. Siap. Seperti yang disampaikan oleh Pak Maruli Tua. Masih tertunggak? Khususnya untuk pajak hotel. Ya. Khusus pajak hotel sekitar lebih kurang 18 miliar. 18 miliar lagi Pak. Yang sudah terrealisasi hari ini Pak? Hari ini realisasi lebih kurang 1,1 M. Oh besar ya? Iya. Dan yang akan membayar di minggu depan itu saya nilai 4 miliar lebih. Oh. Jadi tadi ada dipanggil beberapa hotel dari Alang Hotel yang lunas 2. Ya, terus yang sisanya lagi di minggu depan. Disebutin aja. Ya. Yang hotel Cambridge itu sudah ya, Cambridge sudah lunas. Beberapa lagi akan membayar minggu depan. Oke. City Hall minggu depan. Grand Aston. Grand Aston City Hall. Grand Aston City Hall minggu depan. Hotel Suci lunas. Hotel Radisson minggu depan, dan Grand Antares hari ini. Berarti tinggal 6 saja Pak yang menunggak ya? Iya. Oke. Nah, sebetulnya nggak 6, ada beberapa lagi. Dan, Tapi memang kita mulai dari yang besar dulu. Kalau Besar, menengah, kecil. Jadi kita mulai dari yang besar. Kalau yang besar bisa ditagih, yang ke bawahnya itu akan lebih mudah. Ya. Rata-rata penunggakannya berapa Pak satu hotel itu? bervariasi. Bervariasi. Iya, bervariasi. Menunggaknya lebih dari 1 tahun? Ada yang 1 tahun, ada yang nggak sampai 1 tahun. Tapi semua harus kita lagi. Dan bagi pada seluruh wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir, bagi wajib pajak yang menunggak, kami berharap supaya menyetorkan tunggakan tersebut. Ya. Karena kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak KPK, pihak Kejaksaan, dalam hal ini Datun,
mereka memonitor kami, nanti akhirnya nanti kalau seandainya wajib pajak terlambat, membutuhkan bapak-bapak dari pihak KPK dan pihak pajak dari akan turun untuk memanggil. Siap. Pak, terakhir tadi lupa tadi. Apresiasi kita terhadap BPPRD Medan dalam hal ini? Ya, jadi itu berikutnya karena apa? Kami harus lihat dulu dalam 1-2 bulan ke depan karena yang menentukan. Karena yang Apakah layak menentukan, diapresiasi atau ya, tidak? Bagaimana komitmen BPPRD, kabit-kabitnya, jajarannya, dan lebih penting lagi wali kota, sekda. Karena Medan ini kota besar, potensinya sangat besar, sangat banyak yang dioptimalkan. Kalau bicara apresiasi, kami perlu melihat dulu beberapa waktu ke depan, seperti itu. Imbauan kita terhadap para wajib pajak? Ya, jadi sekali lagi kami Komisi Pemberantasan Korupsi punya fungsi koordinasi dan pencegahan. Nah, pencegahan pada intinya melakukan upaya-upaya agar korupsi di sektor pendapatan itu bisa dihindari. Bisa dihindari satu, lalu kedua ada akibat hukum kalau dilakukan penyalahgunaan kewenangan ataupun juga penyimpangan terkait pendapatan ini. Ketiga, sekali lagi khususnya untuk wajib pungut pajak. Jadi harus kita bedakan wajib pungut pajak, bukan pajak usaha, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, parkir. Itu adalah uang masyarakat yang dititipkan. Yang itu wajib disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi Karena bila tidak itu korupsi begitu ya? bukan, jadi pelaku usaha harus bisa mengelola dana operasionalnya dipisahkan dengan pajak daerah yang dititipkan sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk pembayaran yang pada akhirnya kami khawatir ada oknum-oknum yang memanfaatkan dan itu bisa berakibat penyalahgunaan kewenangan yang berindikasi korupsi. Oke, siap.